Pelajaran pertama, guru menyuruh semua murid merobek buku. Murid mengira guru sedang bercanda, tetapi guru sangat serius, menyuruh mereka segera merobeknya. Ada seorang murid merobek dulu. Kemudian murid lainnya juga mengikuti. Terdengar suara robekan kertas di dalam kelas. Dia adalah seorang guru bahasa yang baru. Di SMA Amerika yang terkenal ini, pejabat tinggi dan orang kaya mengantarkan semua anak mereka kemari. Tujuannya adalah mendapatkan perguruan tinggi yang terkenal juga. Berarti mereka akan memenuhi keinginan orang tua mereka di sini, bukan keinginan mereka sendiri. Dan kedatangan guru ini akan mengubah kehidupan mereka. Namanya adalah John. Dia berbeda dengan guru lain. Ada guru yang terus memaksa murid membaca secara berulang-ulang, dan ada yang sangat sombong, selalu mengancam muridnya. Dan John sangat spesial. Dia tidak menganggap dirinya seperti seorang guru, dan membuat para murid sangat menyukainya. Saat menjelaskan pelajaran, dia jongkok di tengah-tengah murid, berdiskusi dengan mereka cara menghabiskan hidup. Awalnya kelas ini, dia berdiri di atas meja. Para murid sangat terkejut. John memberitahu murid, kalian harus memakai cara pandang berbeda untuk melihat dunia, dan melihat dari atas akan terasa berbeda. Dia menyuruh murid untuk berdiri di atas bergiliran, merasakan sudut pandang berbeda. John bukan bermain, tetapi dengan tindakannya memberitahu murid, kelas tidak boleh kaku, tetapi harus menemukan kebenaran dari sudut yang berbeda. Saat menjelaskan puisi padang rumput, dia akan membawa semua murid ke padang rumput, memutar musik dan menyuruh murid untuk membacakan puisi, sambil menendang bola, merasakan kekuatan isi puisi. Ketika membicarakan berpendirian tetap, jangan asal mengikuti arus. John menyuruh semua murid ke lapangan, berjalan dengan irama sendiri, merasakan perbedaan diri. Dengan cara ini mengajar murid. Semua murid sangat terinspirasi, bahkan sangat penasaran terhadap guru ini. Jadi mereka mencari data guru. Mereka menemukan bahwa guru ini bernama John. Saat SMA juga di sekolah ini, pernah menjadi kapten tim sepak bola sekolah, yang membuat mereka penasaran. Guru ini mendirikan organisasi misterius saat di sekolah dengan nama Deadwood Society. Namanya sangat aneh, sehingga membuat para murid berminat. Mereka mencari John, menanyakan apa yang dimaksud Deadwood Society. John menjelaskan pada mereka, di bawah peraturan sekolah yang ketat dan tekanan di sekolah, dia dan beberapa temannya sering keluar sekolah untuk berkumpul, bergiliran membacakan puisi, merasakan dan melepaskan tekanan batin. John menjelaskan pemandangan perkumpulan tersebut. Hal ini membuat para murid bersemangat. Beberapa orang yang dipimpin oleh Neil berniat untuk mengatur ulang Deadwood Society ini. Malam hari mereka keluar dari asrama dengan jalur yang dibahas sebelumnya. Mereka melewati hutan yang gelap, akhirnya menemukan gua yang dikatakan guru John. Mereka masuk ke dalam gua, lalu duduk berkeliling. Awalnya mereka hanya merasa menarik, makan snack bersama, menceritakan kisah horor. Tetapi saat mereka membacakan puisi, sepertinya memang merasakan semangat inti puisi. Di dalam kelas, John menyuruh murid membacakan puisi di depan. Hal ini membuat Anton yang pemalu tidak tenang. Dalam kehidupannya, dia takut mencoba hal baru, sering salah tingkah, selalu mematuhi aturan. Dia takut terjadi kesalahan pada hal baru, karena jika salah maka orang tuanya akan memarahinya. Dan dia khawatir tentang penulisan puisi yang tidak memuaskan. Saat menulis sedikit, dia merasa tidak puas dan mengoyakkannya. Tetapi pemikiran begini, bagaimana bisa menulis puisi yang baik? Yang ditakutkan pun terjadi. Guru menunjuknya. Para murid berharap tidak memilih mereka. Tetapi detik berikutnya, guru memanggil nama Anton, menyuruhnya menampilkan puisinya di depan kelas. Anton merasa puisinya jelek, takut diejek oleh teman. Jadi berbohong tidak membuatnya. Guru mengetahui pemikirannya, tidak menyalahkannya, malah membimbingnya dengan sabar. Menyuruhnya membuat puisi langsung di tempat, membiarkannya melepaskan sifat penakut dulu. Disuruhnya harus dengan suara keras. Anton sangat malu. John terus memberi semangat agar dia bersuara keras. Harus seperti seorang pria. Sekuat inilah, dari stimulasi John, Anton berhasil menghilangkan rasa takut. Kemudian John membantunya untuk penciptaan puisi. Lihatlah apa yang terjadi setelah ini. Karena selesai ini, kamu pasti memiliki pemahaman baru tentang diri sendiri. John menyuruh Anton menutup mata.
dan bertanya apa yang dilihatnya. Anton berkata, "Terlihat orang gila." "Apa gambarannya?" "Orang gila itu menatapku hingga hatiku berdebar." "Seperti inilah," kata John. "Biarkanlah dia bergerak dan berbuat sesuatu." Dia berdiri dan mencekik leherku. John terus menyemangatinya. Dia terus berkata, "Apa yang dikatakannya tentang kebenaran? Kebenaran itu seperti selimut yang selalu membuat kakimu tetap dingin." Semua teman menertawakannya, tetapi John menyuruhnya terus lanjut. Bagaimanapun selalu tidak cukup dan juga tidak dapat menutupi kita. Dari saat kita lahir menangis hingga saat kita sekarang, hanya bisa menutupi muka, meskipun sakit dan berteriak kuat. Semua murid lainnya langsung bertepuk tangan. Dalam bantuan guru, Anton berhasil mengatasi hambatan psikologis dirinya, kembali percaya diri, dan juga banyak murid mulai terpengaruh. Mereka salah mengerti maksud gurunya. Misalnya murid yang bernama Charlie, dia tidak puas tentang peraturan sekolah yang tidak menerima murid perempuan. Jadi dengan penyair Deadwood Society, di surat kabar sekolah, diterbitkan permintaan penerimaan murid perempuan. Kepala sangat marah ketika melihatnya, dan merasa semua karena John. Jadi mencarinya dan memintanya menggunakan cara ajar lama. Tetapi bagi John, pengajaran itu agar murid dapat berpikir mandiri. Metode pendidikan tradisional hanya bisa menghambat pemikiran siswa. Kepala sekolah malah berkata, tanggung jawab mereka hanya memasukkan mereka ke universitas. Bagi mereka siswa hanyalah mesin belajar. John mencari Charlie dan berkata, berani bukan berarti gegabah. Jika karena hal ini dipecat, maka sangat tidak bijaksana. Charlie pun menerima kritikannya. Dan ada seorang murid yang bernama Neil. Cita-citanya adalah menjadi aktor. Sangat berminat terhadap tampil di panggung. Jadi Neil memberanikan diri untuk berpartisipasi dalam audisi. Tak menyangka dia dipilih sebagai pemeran utama. Neil sangat senang, tetapi ketika dia teringat ayahnya yang keras, dia tidak dapat senang kembali. Karena untuk berpartisipasi memerlukan persetujuan dari ayahnya, tetapi dari karakter ayahnya pasti tidak akan mengizinkannya untuk melanjutkan cita-citanya. Neil hanya bisa memalsukan surat izin. Setelah Neil pulang latihan, malah terlihat ayahnya sedang menunggunya di asrama. Ayah saya sangat tidak puas dengan perbuatannya, jadi menyuruhnya segera keluar dari tim dan tidak mengizinkannya. Meskipun Neil menjelaskan pada ayahnya, mengikuti pertunjukan takkan menghambat studinya, tetapi ayahnya tetap tidak setuju menghadapi ayahnya yang keras. Neil tidak berani mengelak, juga tidak berani memberitahu isi hatinya. Jadi dia mencari John. Neil memberitahunya harus berdiskusi dengan ayah agar dia mengerti apa yang disukai anaknya. Neil mendengar saran dari John. Keesokan hari, John dan murid lain datang menonton pertunjukan Neil. Akting yang luar biasa. Semua orang bertepuk tangan. Neil juga menikmati kesenangan saat berakting. Sepertinya dia menemukan tujuannya. Tetapi ketika selesai, ayahnya membawanya pulang dengan marah, lalu menyuruhnya pergi dari tempat ini, ingin memindahkannya ke akademi militer. Ibunya yang lemah juga tidak dapat berbuat apa-apa. Neil tidak ingin pergi, jadi dia berdiri dan melawan, mencoba mengutarakan isi hatinya. Tetapi pertanyaan ayahnya malah menghentikan pembicaraannya. Melihat ayahnya yang keras kepala ini, Neil mulai mengerti. Bagaimanapun dia ungkapkan, tidak akan mengubah pemikiran ayahnya. Dia duduk di sofa dengan putus asa. Malam ini, dia membuat sebuah keputusan yang membuat ayahnya menyesal seumur hidup. Malam hari dia berdiri di samping jendela, sepertinya berpamitan dengan dunia ini. Lalu berjalan ke kamar ayahnya, membuka laci dan mengeluarkan sebuah pistol. Neil membuka laci dengan diam-diam, mengambil pistol, dan membunuh diri sendiri. Ayahnya mendengar suara, dengan panik turun ke bawah, melihat anaknya mati. Dia sangat menyesal. Pemuda ini bernama Neil. Saat masih hidup dia suka berakting, tetapi ayahnya malah berharap dia menjadi dokter. Dia tidak bisa menerima tekanan ini, memilih kematian agar bebas dari tekanan. Sangat jelas cara ini salah, tapi harus direnungkan. Beberapa orang tua memaksakan keinginan mereka pada anak-anak mereka. Apakah anak-anak akan menyukainya? Kabar buruk kematian Neil menyebar ke sekolah.
Semua murid sangat sedih. John datang ke tempat duduk Neil. Di atas meja dia melihat buku yang dihadiahkan pada Neil. Dia membuka halaman buku dengan gemetar. Melihat puisi yang dia tulis untuk mereka, John pun tidak dapat menahan tangisan. Kepala sekolah mulai memeriksa. Sang ayah menyalahkan sekolah karena kematian Neil, dan sekolah memerlukan seorang yang bertanggung jawab untuk memulihkan reputasi. Mereka memanggil semua murid. Salah satu murid demi melindungi diri dan tim, melemparkan semua tanggung jawab pada guru John. Dia merasa John menanamkan pemikiran mandiri pada mereka, sehingga menyebabkan kematian Neil, dan murid lain menyalahkan teman itu. Mereka tahu bahwa John tidak pernah menanamkan pemikiran apapun, melainkan membimbing mereka perlahan-lahan. Pihak sekolah memanggil orang tua murid dengan ancaman memecat murid. Menandatangani pernyataan pemecatan John. Dari tekanan sekolah dan orang tua, akhirnya para murid menyerah. Beginilah sekolah memecat John. Sisa pelajaran diajar oleh kepala sekolah. Di dalam kelas, John kembali mengambil barang. Pandangan Anton mengikuti gurunya dan merasa bersalah. Saat John siap membereskan barang dan akan keluar ruang kelas, John tidak dapat menahan lagi. Dia berdiri dan memanggil John dan berkata mereka yang mengancam untuk tanda tangan pemecatan. Percayalah padaku. John berkata dia percaya. Kepala sekolah datang dan menyuruhnya duduk. Dengan tidak rela John pergi. Tiba-tiba terdengar panggilan lagi. Anton memanggil kapten mereka. Kepala sekolah menyuruhnya duduk. Diikuti dengan murid lain memanggil kapten. Kepala sekolah memperingatinya. Tetapi murid-murid bergiliran berdiri. Dengan tidak rela memandang kapten mereka. Semua murid tidak dapat melupakan saat semua orang menganggap mereka mesin belajar. Masih ada seorang guru dengan cara sendiri memberitahu mereka arti hidup. Mata John penuh dengan tangisan melihat wajah tegas para siswa. Dia tersenyum menghibur. Di antara mereka sepertinya banyak perkataan, tetapi tidak perlu diungkapkan. John berpamitan dengan semua murid. Di sini dia tidak ada penyesalan lagi, karena semua murid sudah mengerti apa yang diajarkannya. Film berakhir di sini. Ada yang berkata ini adalah akhir yang menyedihkan dan memberitahu kita tidak ada gunanya melawan, hanya bisa menyerah pada kenyataan. Bagi saya bukan demikian. Setiap kehidupan kita pasti memiliki banyak rintangan. Nilai dan prestasi memang penting, tetapi saat mengejar ini janganlah menghancurkan cita-cita anak muda, karena adanya cita-citalah kita mendapatkan tujuan hidup. Guru adalah pekerjaan hati nurani. Semoga semua guru dikenang oleh semua murid karena berkorban tanpa tanda jasa.